Kami hormati, mengawali Sultra Tenun Karnaval 2022, bersama kita saksikan Fashion Show Tenun 3 daerah, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Bau-Bau oleh desainer nasional Devrico Audi.
Fashion Turun Daerah yang baru saja kita saksikan bersama ada Fashion Show Turun Daerah Kabupaten Konawe Utara. Dan saat ini kita akan kembali menyaksikan pesona dari Fashion Show Turun Daerah Kota Bau-Bau. Baik, hadirin, selanjutnya kita akan menyaksikan pesona Fashion Show Turun Daerah dari Kabupaten Bombana.
kabupaten kota dari Devrico Audi yang diserahkan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya Kota Bau-Bau sebagai kategori pelatihan dan pengembangan motif dan desain terbaik 2022 yang diterima langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau. Kabupaten Bombana kategori pelestarian dan penghakian motif desain terbaik 2022 yang diterima oleh Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Utara. Dalam kategori promosi kain tenun Sulawesi Tenggara terbaik tahun 2022 yang diterima oleh Wakil Ketua Dekranasda Konawe Utara. Baik, sekarang kita bertepuk tangan untuk Devrico Audi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau, Ketua Dekranasda Kabupaten Bombana yang diwakili oleh Ketua Harian. Wisata Indonesia. Putra-putri daerah Sulawesi Tenggara yang berhasil mengharumkan nama daerah Sulawesi Tenggara dengan meraih gelar Duta Wisata Indonesia dalam ajang pemilihan Duta Wisata Indonesia 2022 di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Putra Duta Wisata Indonesia atas nama Diandra Fajriansyah Aziz asal Kabupaten Kolaka yang merupakan
merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan pernah meraih gelar Putra Kampus Indonesia 2021 dan Putri Duta Wisata Indonesia atas nama Waode Mutmainah asal Kota Bau-Bau yang merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton dan meraih gelar Pemuda Pelopor Nasional Bidang Pariwisata dan Lingkungan 2022. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Duta Wisata. Konawe Utara, Raja Kerajaan Konawe pada masa silam dengan legenda 7 bidadari yang luar biasa dengan ciri khas yang gagah dengan senjata yang tahu yang biasa disebut Open Town. Berada di atas kapal sebagai simbol pemimpin yang luar biasa. Konawe Utara kaya akan sumber daya alam yang melimpah dengan dianugerahi hasil yang melimpah. Konawe Utara dipimpin oleh Bupati Dr. Ismail Haji Nusani beserta Ketua Dekranasda Kabupaten Konawe Utara, Ibu Haja Nur Koira Luksamai, Esos MM. Kabupaten Konawe Utara, Inae Konasara Ieto Pinesara, Inae Liasara Ieto Pinekosara dengan jumlah peserta 25 orang. Penanggung jawab Ketua Dekranasda Kabupaten Konawe Utara, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara, Disak Sanggar Cahaya Gemintang, penata musik Sanggar Cahaya Gemintang. Kita berikan tepuk tangan untuk Konawe Utara. Baik, Dewan Juri kita saksikan inilah karnaval dari 01 Konawe Utara. Terima kasih untuk Konawe Utara. Selanjutnya 02 Kabupaten Muna Barat. Kabupaten Muna Barat, Benteng Tiboro, Kuda
sekalian, dalam tema The Majestic of Wakatobi Heroes, Wasuru Baide Ratu yang menginjakan kaki pertama kali di Togo Morobe Rangi-Rangi memiliki 4 orang anak yang menguasai 4 wilayah adat, yaitu Dan Sauri adalah penguasa wilayah Tindoi. Di kampung tua ini mendirikan benteng yang sekarang disebut Benteng Tindoi. Dan Salani adalah penguasa wilayah adat Dulia, melamar putri dengan mahar sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Suman. Pati Malela adalah penguasa wilayah Kambodo, Kapota, bersama orang-orang Lamatea menetap di sebuah bukit yang disebut Benteng Gatiang. Wasuru Bontono, putri penguasa wilayah Mandati, dicantikan yang mempesona bagai kilat yang bisa terlihat sampai ke tanah bumi. Toga Alam, tokoh penyiar agama Islam di Togo Gau Satoto Kaherupa, menggunakan tenun ikat toge motif paah pagar yang berarti kebesaran Barata Kaherupa dalam menjaga tradisi leluhur secara turun-temurun. Imbarado, tokoh pertama yang menginjakkan kaki di bumi Asa-Asa, Hamba-Hamba Konya, dengan kain tenun motif gelo yang bercorak gelombang sebagai karakter masyarakat Konya yang kuat dan tegar ditempa oleh gelombang peradaban. Kapita Wangli terkenal sebagai tokoh kesatria yang memiliki kepandaian menimpa besi, corak lurus berwarna-warni menunjukkan kekuatan akulturasi budaya dan etnis yang mampu bersinergi dalam transformasi peradaban dunia. Kita sambut keragaman motif tenun Wakatobi sebagai warisan leluhur yang menggambarkan mental spirit dan karakter masyarakat Wakatobi dalam filosofi para turu toro. Terus dijaga 6 motif tenun. Ayo lestarikan wastra tenun Wakatobi sebagai cipta tenun Indonesia dan dunia. Dewan Juri, hadirin sekalian, kita akan saksikan penampilan 04 dari peserta karnaval Kabupaten Kolaka Timur. Tim terinspirasi dengan tema Bunga Sorume. Sorume adalah jenis bunga anggrek yang tumbuh di bumi Kabupaten Kolaka Timur dan merupakan jenis tanaman endemik yang sangat dicari dan diminati oleh masyarakat sebab bentuk, warna, dan bunganya unik dan sangat indah.
Jenis tanaman anggrek ini yang biasa disebut oleh masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara dengan nama sorume. Selain itu, manfaat dari tanaman sorume tersebut juga merupakan bahan pembuatan berbagai kerajinan tangan seperti anyaman tikar, songkok, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Peserta barisan defile sutra Tenun Karnaval Kabupaten Kolaka Timur, sayang panitia hanya memberikan peserta barisan defile berjumlah 10-20 orang. Kolaka Timur akan memberikan corak budaya, bahasa, dan keragaman agama sebagai simbol sorume, bahwasanya daerah yang dinakodai oleh Bupati Kolaka Timur, Bapak Abdul Aziz SH, hari ini, ke depan, dan selamanya merupakan suatu karakteristik identitas kearifan lokal oleh masyarakat Kolaka Timur. Selain itu, juga dikenal dengan nama lumbung agrobisnis di sektor perkebunan, kopi, kakao, sorghum, serta tugu opade sebagai lambang perjuangan pemersatu masyarakat Kolaka Timur. Maimo Dewonua Sorume, Wonderful Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Hari ini, Kabupaten Kolaka Timur menyertakan 12 kecamatan dengan jumlah peserta defile 20 orang yang dipimpin oleh Bupati Kolaka Timur, Bapak Abdul Aziz SH, serta Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Bapak Andi Muhammad Iqbal Pengasa SSTP, Ketua Dikranasda Kabupaten Kolaka Timur, Ibu Hartini Asis AMA, Pengarah 1 Herman Amin LSOS MM, Pengarah 2 Andi Muhtar Samsudin STP, Penata Kostum 1 Ibu Hartini Asis AMA, Penata Kostum 2 Fajar Andika Putra Borneo, Skenario Nusul Tombili AMD PAR, Gustar atau ikon utama Puspita Yusuf, tim Tata Rias Nuang dan kawan-kawan. Baik, terima kasih untuk Kabupaten Kolaka Timur. Boleh kita beri tepuk tangan untuk karnaval peserta dari Kolaka Timur. Hormati Dewan Juri selanjutnya, peserta Sultra Tenun Karnaval 2022 nomor 05 dari Kabupaten Buton Tengah. Karnaval Kabupaten Buton Tengah hadir dengan tema Putri Wakambanggura, desainer Sanggar Cahaya Gemintang. Putri Wakambanggura adalah sosok gadis cantik jelita yang sangat terkenal di Kepulauan Buton Tengah dan menjadi pujaan. Tentunya dari karisma dan kepribadian yang baik, Putri Wakambanggura dilamar oleh seorang laki-laki pilihan yang pada akhirnya membawa pergi Putri Wakambanggura dari Kepulauan Buton Tengah. Untuk itu,
Putri Wakambangura di masa lalunya adalah penenun yang tentunya menghasilkan banyak motif turunan yang ada di Kepulauan Buton Tengah pada saat itu. Dan setelah kepergian dari Putri Wakambangura, orang tua dari Putri Wakambangura selalu mengadakan ritual di setiap tahunnya untuk mengenang sosok dari Putri Wakambangura dengan menggunakan kostum khas yang diiringi tetabuhan gendang. Tradisi ini terus berlangsung hingga saat ini dan diyakini bahwa di saat-saat tertentu di sore hari Putri Wakambangura akan menampakkan diri. Dewan juri kostum Putri Wakambangura dari Kabupaten Buton Tengah adalah merah, emas, dan hitam yang menggambarkan kemagisan atau kesakralan yang kuat yang bahan kain tenunnya ditenun oleh tangan-tangan yang terampil sebagai tradisi kuat turun-temurun yang lahir di daerah kepulauan. Hadirin, daerah Buton Tengah memiliki seribuan lebih penenun tradisional yang menawarkan potensi pengembangan kain tenun yang tanpa batas, utamanya kain tenun kontemporer. Baik, untuk itu kami mengundang kesediaan Wali Kota Bau-Bau dan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta 05 Sutra Turun Karnaval dari Kabupaten Buton Tengah. Baik, terima kasih untuk Kabupaten Buton Tengah. Dewan juri selanjutnya peserta Karnaval 06 dari Kabupaten Buton Selatan, KMMSI. Dalam Sutra Turun Karnaval tahun 2022, Kabupaten Buton Selatan mengkreasi baju karnaval yang diberi nama Flying Fish yang terinspirasi dari siluet ikan terbang Kenta Isa Ikane Kambala. Rancangan ini memberikan kesan anggun berbaur dan siluet ikan terbang berupa sirip ikan terbang yang menciptakan imajinasi dalam busana karnaval. Selain itu juga menggunakan kain bermotif boka, leja, sama silika kumbaya yang merupakan kain tradisional Buton, sehingga mencerminkan kebudayaan Indonesia dan indah serta perpaduan dengan warna emas yang mengesankan kemewahan berpadu menjadi satu dalam balutan kostum ikan terbang. Simbol ikan terbang yang menjadi ikon karnaval merupakan manifestasi dari kesadaran yang muncul dalam keseharian masyarakat Buton Selatan sebagai mata pencaharian, yaitu mencari telur ikan terbang.
Atraksi Karnaval Kabupaten Buton Selatan diperagakan oleh ikon ikan terbang dan 4 orang pendamping dengan menjunjung properti daun kelapa tua sebagai tempat bertelurnya ikan. Kian semarak pula dengan iringan barisan penabuh gendang bersama barisan pengikut yang berpakaian khas turun daerah, yaitu jubah dengan sarung dalaman sama silih warna hitam dan putih dan baju bau atau katapisi salili berwarna hitam. Kabupaten Buton Selatan mengikut sertakan kurang lebih 60 personil untuk tampil pada gelaran Sutra Tenun Karnaval. Busana Flying Fish merupakan karya yang didesain langsung oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Selatan, Ibu Yuniar Budiman. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta 06 dari Kabupaten Buton Selatan yang didukung oleh OPD dari pemerintahan Kabupaten Buton Selatan yang saat ini hadir melangkah bersama dalam Karnaval Sutra Tenun Karnaval 2022. Baik, terima kasih untuk Kabupaten Buton Selatan. Ya, disambut langsung seperti yang kita saksikan di layar, sebuah kapal besar yang terlihat dari layar saat ini yang tentunya akan menyambut rombongan peserta karnaval dari Kabupaten Buton Selatan. Sekali lagi terima kasih untuk Kabupaten Buton Selatan. Baik, Dewan Juri dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan saksikan pos 07 dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan jumlah penduduk 59.000 jiwa dan luas wilayah 271 km. Kota Kendari dinakodai oleh pejabat wali kota Kendari, Bapak Asmawa Tosepu AP MSI, dan Ketua Dekranasda Kota Kendari, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari adalah Ibu Siti Honza Asmawa SHMSI, yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Maji Sarjana Hukum pada tanggal 10 Oktober 2022 dan memiliki tagline Kendari Bergerak. Kota Kendari pada Sutra Tenun Karnaval kali ini mengangkat tema Halu Oleo. Halu Oleo adalah raja sekaligus panglima perang suku atau kerajaan Tolaki, namun di tempat dan ruang yang berbeda. Panglima perang Raja Halu Oleo menjadi raja di berbagai pelosok di Sulawesi Tenggara. Di antaranya pada Kerajaan Muna, Halu Oleo disebut Laki Lapoto, dan di Kerajaan Buton disebut Sultan Murhum atau biasa juga disebut Raja Buton VI. Raja Halu Oleo adalah perekat beragam etnis Sutra yang dapat menyatukan kultur, kepulauan, dan daratan. Pemerintah Kota Kendari mengangkat Halu Oleo dalam ikon Sutra Tenun Karnaval ini memiliki nilai keberagaman, kebersamaan gotong royong, toleransi, serta persatuan untuk mewujudkan Kendari bergerak dalam mengangkat pemulihan ekonomi secara bersama-sama demi mewujudkan gerakan akselerasi bangun daratan dan kepulauan Garbarata.
Kota Kendari pada Sutra Tenun Karnaval kali ini turun dengan kekuatan penuh sebanyak 30 orang yang terdiri dari 1 ikon dan 6 pendamping ikon serta pengiring sebanyak 33 orang. Ikon pengiring menggunakan pakaian adat sebanyak 13 orang serta 20 orang menggunakan tenun tolaki. Pendamping ikon akan menampilkan atraksi di depan panggung penghormatan, yaitu tari Mondo Tabe, tari Mondo Tabe Tolaki, tari Lariangi Buton, dan tari Linda Muna. Kota Kendari jauh-jauh datang ke kota Bau-Bau dalam rangka menyukseskan event Karnaval Tenun Sutra yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya hadir dengan moto sekali layar terbentang pantang pulang sebelum membawa piala kemenangan sebagai juara 1. Rombongan Sutra Tenun Karnaval dipimpin langsung oleh Ibu Pejabat Ketua Dekranasda dan Kota Kendari, Ibu Siti Homza Asmawa Sarjana Hukum MSI. Sedangkan pimpinan karnaval oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan. Selanjutnya, peserta karnaval 08. Dewan juri inilah peserta dari Kabupaten Buton. Tenun Buton dengan pewarna alami yang menghias kain tenun dengan motif aspal sebagai ikon promosi daerah. Permata hitam Aspalano Buton merupakan anugerah sumber daya alam yang Tuhan titipkan pada Huta Barakatiro Buton. Kabupaten Buton terkenal dengan kekayaan alam dan kebudayaannya. Buton yang terkenal dengan kualitas aspal terbaik di dunia, bagai batu hitam yang jatuh dari surga, yang akan senantiasa membawa Buton menuju kesejahteraan. Kabupaten Buton juga merupakan penghasil ikan tuna, di mana secara lahiriah ikan selalu berenang maju apapun kondisinya dan ia tak pernah mundur. Itu artinya orang Buton mewarisi sikap pantang menyerah dan pantang berputus asa dalam meraih cita-cita. Pada kostum ikan yang mengada menggambarkan keindahan alam bawah laut Buton yang menjadi tempat tinggal ribuan ikan. Menggunakan kain tradisional dengan kombinasi warna emas yang berarti kejayaan, warna coklat yang berarti stabilitas, dengan sentuhan garis warna hitam yang berarti kehidupan. Yang mana dari warna-warna yang kita saksikan dari Kabupaten Buton menggambarkan kejayaan Buton sejak zaman dahulu kala. Pada kostum permata hitam Aspalano Buton, pada setiap ornamennya menggambarkan kekayaan alam Buton dengan perpaduan kain tenun tradisional warna hitam dan silver yang menggambarkan kekayaan yang berupa aspal dengan kualitas terbaik di dunia. Alhamdulillah, pada saat ini kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Sulawesi Tenggara antara lain Kabupaten Buton pada tanggal 27 September 2022, di mana Presiden Joko Widodo mendorong Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara untuk bangkit kembali menjadi wilayah industri penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki dengan jumlah deposit 662 juta ton. Kabupaten Buton di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Basiran MSI bersama jajarannya akan mewujudkan masyarakat Buton maju dan sejahtera dengan tagline Buton selalu di hati.
Terima kasih untuk Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton yang tampil pada sore hari ini adalah karya dari The Luna Fashion Designer. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Kabupaten Buton. Ya, Dewan Juri akan bersiap selanjutnya untuk peserta Karnaval Sultra Tenun Karnaval 2022. Baik, dan selanjutnya kita akan menyaksikan karnaval dari peserta 09 dari Kabupaten Muna 2022 kali ini menampilkan ikon layang-layang purba atau Kagati Kolope yang dibawakan oleh seorang putri bernama Husnul Khotimah yang mendapatkan predikat top model nasional dengan 8 orang pendamping yang memakai tenunan Muna dengan desain modern. Ikon layangan purba ini dirancang oleh Gilang Pria Nugraha. Barisan dari Bumi Sowite dengan tagline Maite Vuna atau Ayo ke Muna mengangkat tema layang-layang purba Kagati Kolope yang telah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Sekaligus merupakan salah satu bukti sejarah yang ada di Kabupaten Muna dan telah dinobatkan sebagai layang-layang tertua di dunia. Situs layangan ini sampai saat ini masih tertulis di dalam Gua Sugi Patani di kawasan wisata Goa Liang Kawuri. Barisan Karnaval Tenun Kabupaten Muna menampilkan berbagai motif kain tenun Muna yang dipadukan dengan pakaian adat Muna yang dipakai pada acara-acara ritual adat di Kabupaten Muna dengan hasil karya masyarakat Muna yang tidak mendapatkan sentuhan mesin dan dibuat secara manual. Sebagai rasa hormat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda dan tamu undangan, seluruh hadirin yang kami banggakan, barisan Sutra Karnaval Tenun dari Kabupaten Muna. Baik, kita saksikan persembahan Silat Muna. Barisan ini Kabupaten Muna mempersembahkan tarian Nibi.
terima kasih untuk Kabupaten Muna. Sultra Turun Karnaval 2022 Sulawesi Tenggara. Saat ini kita saksikan bersama peserta karnaval dari Kota Bau-Bau yang mengangkat tema Wala Walangke, desainer by Gilang Priyanugraha. Jujuke Dawi Maruga, Bena Namo Kapita Walanda. Di medan perang hanya ada dua pilihan, menang atau gugur membela tanah air. Perang besar itu dalam ingatan kolektif masyarakat Buton dikenal dengan Kaheruna Walanda. Begitu dahsyatnya perang hingga Sultan harus melakukan perang gerilya keluar masuk hutan bersama seluruh pasukan. Wala Walangke adalah pasukan yang setia hingga akhir hayat untuk membela tanah air dan tidak rela negerinya dijajah. Wala Walangke juga mengingatkan kita tentang pentingnya mengorbankan jiwa dan raga untuk negeri. Kita beri tepuk tangan untuk peserta 10 Kota Bau-Bau.
Selanjutnya, Sultra Turun Karnaval 2022. Kita akan menyaksikan peserta 11 dari Konawe Selatan. Hadirin yang kami hormati, peserta 11 dari Konawe Selatan mengangkat tema yang terinspirasi dengan keindahan dan kecantikan alam Taman Nasional Rapa Aupo Watu Mohai yang memiliki keragaman daya tarik wisata serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan alam sekitar. Konawe Selatan pada Sultra Turun Karnaval mempersembahkan Putri Ikon Jongga Bertanduk. Kita saksikan Putri Ikon Jongga Bertanduk 5 yang dipadu dengan busana motif kotak kain tolaki, didampingi oleh para putri yang menggambarkan keceriaan dan kebahagiaan pada alam Taman Nasional Rapa Aupa Watu Mohai. Busana ikon Jongga Bertanduk 5 menggambarkan keanekaragaman penganut agama yang hidup berdampingan secara rukun dan damai, serta merefleksikan ketaatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Motif kotak kain tolaki yang dikenakan berupa garis vertikal dan horizontal pada kain tenun tolaki yang saling bertemu melambangkan hubungan sosial dan persaudaraan manusia tolaki serta hubungan manusia tolaki kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipadu dengan dominasi kain berwarna kuning keemasan melambangkan kaum. Hadirin, dari persembahan Karnaval Konawe Selatan mengajak kita berkunjung ke destinasi wisata Konawe Selatan, Desa Maju, Komsel Hebat. Hadirin sekalian yang kami hormati, Kabupaten Bombana hadir pada acara Sultra Turun Karnaval tahun 2022. Dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
didampingi oleh perwakilan SKPD Kabupaten Bombana dengan menggunakan pakaian adat suku Moronene yang disebut Tai Combo. Bombana mengusung tema Putri Tangkeno Negeri di Awan. Desa Tangkeno terletak pada ketinggian 6.500 meter, dibentuk sejak tahun 2013 dan menjadi desa wisata pertama di Sulawesi Tenggara yang dikenal dengan Desa Wisata Tangkeno Negeri di Awan. Telah melaksanakan Festival Tangkeno sebanyak 10 kali dan masuk dalam Harisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama 3 daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Tema ikon Kabupaten Bombana diilhami dari cerita legenda masyarakat di mana terdapat air terjun yang diberi nama Tondo Pano. Memiliki keunikan tempat mandi dengan luas kurang lebih 6x6 saja. Oleh bebatuan yang dikelilingi oleh bebatuan tinggi kurang lebih 15 meter di atas permukaan air dengan kedalaman 10 meter dan 3 sumur yang ukurannya lebih kecil berada di depannya. Pada bulan September tempat ini tidak dapat terlihat dengan kasat mata manusia karena dipenuhi awan dan kabut putih. Dari cerita masyarakat yang berkembang, tempat ini adalah merupakan tempat permandian bidadari dan hingga saat ini masyarakat masih menjaga keberadaan air terjun tersebut. Ikon putri berkostum putri dibayangkan seperti empat orang pengawal putri dengan pakaian khas dan berpegang pada kain 4 warna yang menjadi warna simbol tradisi, yaitu merah melambangkan kekuatan, putih melambangkan kebaikan, kuning melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan misteri. Motif sele-sele, motif puri sininta, motif bosu-bosu, motif buburi pererei, buburi totorica, buburi tandu-tandu, semua motif yang tertuang pada kostum dan kereta yang syarat dengan makna dan filosofi budaya. Saya bangga jadi orang Bombana. Ayo ke Bombana, surga investasi. Menata kota, memberdayakan desa. One product, one village. Hadirin sekalian, inilah peserta Sultra Tenun Karnaval Kabupaten Bombana. Pembina Bupati Bombana Insinyur Haji Burhanuddin MSI. Pengarah Ketua Dekranasda Kabupaten Bombana Nyonya Haja Fatmawati Kasim Marewa Esos. Skenario cerita Kadis Pariwisata Kabupaten Bombana. Desain kostum Fajar Andika. Ayo ke Bombana, surga investasi. Baik, terima kasih untuk peserta dari Kabupaten Bombana. Hadirin dan Dewan Juri yang kami banggakan, selanjutnya kita akan saksikan peserta Karnaval 13 dari Kabupaten Buton Utara. Hadirin sekalian, Kabupaten Buton Utara dalam event Sultra Tenun Karnaval 2022 mengangkat tema Putri Waode Budi. Baju karnaval ini menggambarkan mitos seorang putri penguasa lautan. Dia adalah Putri Waode Budi yang anggun dan memiliki 4 orang putri pengikut setia di bawah kekuasaannya. Lautan menjadi tenang dan aman sehingga para nelayan dapat mencari hidup dengan tenang di lautan. Perpaduan warna biru dan kuning keemasan pada baju karnaval ini melambangkan simbol kekuasaan Putri Waode Budi di lautan. Biru melambangkan kedalaman laut,
dan warna kuning keemasan melambangkan tingginya derajat kekuasaan Putri Waode Buri. Selain itu, terdapat 2 buah kapal yang saling berhubung yang merupakan simbol kendaraan Putri Waode Buri dalam mengawasi lautan. Baju karnaval ini juga dilengkapi dengan mahkota indah berwarna biru dan kuning keemasan, seleng dan gaun bermotif doridi yang merupakan motif tenun tradisional di Kabupaten Buton Utara. Mahkota ini melambangkan posisi Putri Waode Buri sebagai penguasa lautan yang arif dan bijaksana. Sedangkan selendang dan gaun melambangkan keanggunan seorang putri lautan. Melalui desain baju ini, Kabupaten Buton Utara hendak mengajak kepada semua untuk mencintai, menghormati, dan menjaga lautan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita sambut bersama, inilah Putri Waode Buri, sang penguasa lautan dari Kabupaten Buton Utara. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk Buton Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kabupaten Buton Utara. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan peserta karnaval nomor 14. Hadirin yang kami hormati dan Dewan Juri yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan saksikan peserta karnaval 14 dari Kabupaten Konawe Kepulauan. Hadirin, Konawe Kepulauan dalam Sutra Bronong Karnaval 2022 menampilkan Wonderful Tumburano. Konawe Kepulauan lebih dikenal dengan sebutan Pulau Wawoni'i yang memiliki sumber daya alam dan objek wisata yang begitu luar biasa. Salah satunya dan menjadi unggulan dari Konawe Kepulauan dan Sulawesi Tenggara adalah air terjun
Tumburano yang memiliki keindahan yang luar biasa dengan tinggi 200 meter. Pada kostum yang dibawakan dalam karnaval ini menggambarkan air terjun Tumburano dengan balutan tenun Kalapaya Wawoni dan tenun Sulawesi Tenggara. Konawe Kepulauan dipimpin oleh Bupati Insinyur Haji Amrullah dan Wakil Bupati Dr. Andi Muhammad Lutfi SEMM dengan tagline Wawoni bangkit, berkembang, kompetitif, dan tangguh. Penanggung jawab Ketua Dekranasda Kabupaten Konawe Kepulauan Dr. Anda Nurul Hidayati Amrullah, Kepala Dinas Pariwisata Kabid Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Kepulauan, Desainer Sanggar Cahaya Gemintang, Penata musik Sanggar Cahaya Gemintang. Hadirin, inilah persembahan dari peserta 14 Wonderful Tumburano dari Konawe Kepulauan. Sekali lagi kita beri apresiasi untuk Kabupaten Konawe Kepulauan yang saat ini akan melintas untuk meninggalkan koridor karnaval. Peserta 15 dari Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka dalam Sutra Tenun Karnaval 2022 mengangkat tema burung kongga. Burung kongga adalah merupakan seekor burung elang raksasa yang konon pada zaman dahulu hidup di wilayah kerajaan Mekongga, Kabupaten Kolaka. Dengan kepakan sayapnya yang bergemuruh dan dengan suara petikan yang lantang di atas langit, terkadang menukik menerkam hewan dan manusia. Dengan munculnya seorang kesatria, Larung Balangi menggunakan sarung sakti motif Sanya dan seorang tamalaki pemberani bernama Tasahya dibantu seluruh masyarakat etnis Mekongga berhasil memusnahkan burung kongga raksasa tersebut. Dengan terbunuhnya kongga tersebut, maka memberikan kedamaian dan kesejahteraan di bumi Mekongga, dan burung kongga diabadikan sebagai simbol atau lambang daerah Kabupaten Kolaka dengan moto Sangga Sanggai Olutumu Pekiki Ine Samba, merupakan suatu falsafah turun-temurun dan menjadi pegangan hidup bila hendak melakukan sesuatu. Artinya, rencanakan, pikirkan secara matang, dan ujilah dahulu sebelum dikerjakan. Kolaka Meamo, Kolaka Meamo. Di bawah pimpinan Bupati Kolaka dan Wakil Bupati Kolaka, Ketua Dekranasda Kabupaten Kolaka dengan jumlah peserta 27 orang, penanggung jawab kegiatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Desain Ikon Karnaval, Kabid Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kolaka. Dewan juri yang kami hormati,
hormati, penampilan peserta karnaval dari Kabupaten Kolaka tentunya menutup peserta karnaval tingkat kota Kabupaten Sulawesi Tenggara, yang akan kita lanjutkan dengan karnaval kategori OPD. Baik, hadirin yang kami hormati,